Di Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa mencari kabar berita tentang keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya yang berada di Qadisiyah. Amirul Mukminin tidak berhenti berdoa agar mereka diberi kemenangan di negeri Persia tersebut. Qadisiyah merupakan sebuah daerah di sebelah timur sungai Efrat dan merupakan pintu gerbang menuju kerajaan Persia. Persia sendiri adalah sebuah kerajaan besar dengan kekuasaan yang sangat luas. Kedikdayaan Persia bahkan sudah dikenal dunia di masa itu selama berabad-abad. Setelah gugurnya Panglima Abu Ubaid pada pertempuran di jembatan sungai Efrat, ditambah dengan banyaknya pengkhianatan kaum kafir Irak, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas ke Irak. Pasukan itu pun berangkat menuju Irak yang masih termasuk bagian dari Imperium Persia Raya. Rencananya pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas akan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Musanna bin Harisah di Irak. Namun karena lukanya, Musanna meninggal di tengah perjalanan. Setelah menggabungkan pasukan, jumlah pasukan kaum muslimin menjadi 30.000, yang di dalamnya terdapat 70 veteran perang Badar, 300 sahabat Nabi yang mengikuti Fathul Mekah, dan 700 putra-putra para sahabat Nabi. Jumlah ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pasukan tentara Persia yang berjumlah 120.000 orang. Setelah upaya perundingan damai mendapatkan kebuntuan, akhirnya perang pun tidak terelakkan. Dua pasukan bertemu di Qadisiyah. Pasukan Islam yang berjumlah 30.000 orang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pasukan Persia berjumlah 120.000 orang dipimpin oleh Rustum, seorang panglima perang tersohor sekaligus seorang ahli nujum. Hari pertama pertempuran, kedua belah pihak memberikan perlawanan yang sengit. Sa'ad meskipun sedang terkena penyakit bisul yang sangat parah, ia tetap memimpin di atas benteng dengan memberikan komando kepada pasukan. Sementara Rustum membawa pasukan khusus yang diikat dengan rantai agar tidak kabur yang berjumlah 30.000 orang, serta menguatkan pasukannya dengan gajah yang berjumlah 33 ekor. Gajah-gajah ini benar-benar efektif membuat pasukan Islam kewalahan dan membuat kuda-kuda Arab ketakutan. Namun kaum muslimin pantang untuk mundur. Meskipun mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan, mereka selalu mengingat pesan Umar agar selalu meninggalkan maksiat dan tidak meninggalkan kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemenangan bukan masalah jumlah, tapi seberapa kuat pasukan itu menjauhi maksiat dan tetap menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran terjadi hingga larut malam. Kaum muslimin hampir saja mengalami kekalahan karena barisan mereka diobrak-abrik oleh pasukan gajah. Perang di hari kedua berkecamuk. Ayat-ayat jihad dan syair-syair dikumandangkan untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin. Genderang-genderang perang dan nyanyian-nyanyian pujian kepada dewa-dewa Persia juga digemakan untuk memberi semangat kepada pasukan Persia. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak dan diperkuat dengan pasukan gajah, sepertinya mustahil mengalahkan Persia. Namun kaum muslimin tidak gentar. Mereka memilih dua dari kemuliaan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Serangan bertubi-tubi dari pasukan Persia seperti gelombang laut yang tidak ada habisnya. Statusnya sebagai negara adidaya benar-benar dibuktikan dalam peperangan ini. Bahkan kaum muslimin belum pernah mengalami peperangan sedahsyat ini. Biasanya kaum muslimin berperang hanya 1 hari saja dapat mengalahkan musuh. Namun di Qadisiyah ini, iman kaum muslimin benar-benar diuji dengan kesabaran. Tentara Persia sendiri berperang seperti kerasukan setan. Mereka benar-benar mati-matian berperang melawan kaum muslimin. Karena jika di Qadisiyah ini mereka kalah, maka Persia akan tumbang dan api-api suci tidak akan lagi menyala di rumah-rumah mereka. Pada hari kedua, pasukan Islam masih mendapatkan kesulitan yang sama, yaitu pasukan gajah yang sulit dikalahkan. Gajah-gajah ini jika tidak segera dibinasakan, maka kemenangan bagi kaum muslimin akan terasa sangat sulit sekali. Di hari ketiga pertempuran, kedua pasukan kembali bergelut dengan deburan debu pasir dan teriknya matahari Qadisiyah.
Persia masih saja congkak dan sombong. Mereka sangat yakin sekali hari ini mereka akan menang. Gajah-gajah telah mereka siapkan, senjata-senjata telah diasah. Dengan penuh percaya diri mereka akan mendapat kemenangan. Rustum sendiri merasa gusar. Di balik rasa optimisnya ada mimpi buruk yang membayangnya. Dia merasa hari ini bukan hari yang baik bagi pasukan Persia. Kaum muslimin sendiri dengan usulnya Al-Qa'qa' bin Amr memakaikan kostum yang menyeramkan pada unta-unta Arab. Hal ini bertujuan untuk menakut-nakuti gajah dan kuda-kuda Persia. Kaum muslimin juga mendapatkan bantuan personil sebanyak 6.000 orang dari Syams yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang telah memenangkan perang Yarmuk. Kaum muslimin dengan gagah berani menggempur pasukan Persia. Gajah-gajah yang pada hari pertama dan hari kedua menjadi masalah utama, kini lari ketakutan melihat unta-unta yang didandani dengan kostum seram. Gajah-gajah itu berbalik arah dan menghancurkan pasukan Persia sendiri. Mental pasukan Persia mulai mengendur. Rustum kehabisan strategi perang, dan perang pun terjadi tanpa strategi. Pasukan Persia pun terpecah belah. Satu persatu pasukan tewas hingga jumlah yang cukup banyak. Pertempuran ini terjadi hingga malam, bahkan hingga menjelang subuh. Tidak ada suara kecuali suara benturan pedang dan teriakan kematian. Menjelang pergantian hari, kaum muslimin mengubur pasukan yang gugur, sementara serdaru Persia dibiarkan tergeletak di atas tanah tanpa dikubur. Permukaan tanah Qadisiyah berwarna merah, bau amis menyengat di mana-mana. Pasukan kembali beradu. Hari ini adalah penentuan takdir. Pasukan kaum muslimin seolah-olah tidak punya rasa lelah. Mereka tetap tangguh seperti hari pertama perang. Sedangkan pasukan Persia sudah mulai letih dan lelah. Semangat di hati mereka telah luntur dan kedidayaan mereka mulai kendur. Menjelang siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan badai pasir yang memporak-porandakan pasukan Persia. Pandangan menjadi terbatas, suasana menjadi samar-samar. Pasukan muslim tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di tengah ricuhnya pasukan Persia, kaum muslimin menyerang mereka dengan tiba-tiba. Sontak saja pasukan Persia benar-benar hancur berantakan. Sebagian besar mereka melarikan diri, bahkan Rustum juga hendak kabur menyeberangi sungai Efrat, namun diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian Hilal bin Ullafah mengejar Rustum dan berhasil memenggal kepalanya. Hancurlah kesombongan Persia. Jumlah korban tewas dari pasukan Persia sebanyak 40.000 orang, sedangkan yang gugur dari kaum muslimin sebanyak 7.000 orang.